Lataran Sendayu, sebuah warung makan yang berdiri sejak tahun 2023 di kawasan Malang, lebih tepatnya di Jalan Keraguman, Bulurejo, Petung Sewu, Kecamatan Dau. Warung ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang rindu akan suasana desa dan cita rasa kuliner khas Jawa. Dengan mengusung konsep prasmanan tradisional dalam nuansa alam terbuka, warung ini berhasil menarik perhatian orang-orang yang sudah berkeluarga dan juga anak-anak muda yang mencari sensasi makan yang berbeda. Andisatul Fitri, salah satu staf di Lataran Sendayu, menyebutkan jika nama warung ini merupakan gabungan dari dua nama pemiliknya, yakni Sentot dan Yuda. Namun, lebih dari sekedar nama, Lataran Sendayu dibangun dengan visi menghadirkan suasana desa yang hijau dan luas, sesuai dengan nama lengkapnya, Lataran Sendayu Prasmanan Ijo Royo Royo. Suasana alami dan konsep prasmanan tradisional menjadi daya tarik utama tempat ini. Kalau Lataran Sendayu diambil dari gabungan nama ownernya, Sentot dan Yuda. Kalau nama untuk makanannya sih yang bestseller ada ayam lodo dari Teluk Ageng. Mungkin kita menonjolkan konsepnya ya, maksudnya pakai prasmanan, ambil sendiri, mungkin di tempat-tempat beda dari tempat-tempat lain yang by order, tapi kita tetap mempertahankan pakai wadah gerabah dan prasmanan menu-menu tradisional yang ambil sendiri gitu sih. Adapun menu andalan yang paling banyak dicari oleh pengunjung adalah ayam lodo khas Tulung Agung dibanderol dengan harga terjangkau yakni 19.000. Sementara nasi dan air minum bisa dinikmati sepuasnya dengan sistem refill seharga 13.000. Menu lainnya juga tersedia dengan kisaran mulai dari harga 7.000 hingga 13.000 dan lebih banyak variasi tersedia saat akhir pekan. Kalau untuk menunya yang bersih ada ayam lodo dari Tulung Agung, itu satunya harganya 19.000. Kalau untuk nasinya kan di sini prasmanan, nasi plus airnya 13.000, itu bisa refill sepuasnya, syaratnya cuma di piring yang sama. Jadi nanti bisa refill. Kalau untuk rate harganya minumnya dari 7.000 sampai 13.000 aja. Kalau cemilannya 17.000-an semua. Kalau Sabtu Minggu makanannya juga lebih banyaknya disediakan. Kalau hari biasa mungkin lebih sedikit gitu aja. Meskipun didominasi pengunjung keluarga, Andisatul menyebutkan bahwa banyak anak muda yang datang untuk kebutuhan foto seperti wisuda dan yearbook. Untuk itu, tempat ini juga menyediakan paket khusus untuk foto-foto. Hingga saat ini belum ada pertunjukan budaya resmi yang digelar, namun Andisatul berharap jika Lataran Sendayu dapat semakin dikenal luas dan menjadi tempat edukasi budaya melalui kuliner. Harapannya mungkin bisa dikenal masyarakat lebih luas lagi, lebih rame lagi, lebih maju lagi. Jadi penasaran juga pengen nyobain, airnya sudah ya, makanannya enak, suasananya juga apa ya, vibes-nya tuh lebih tenang. Terus karena memang bawa dua anak kecil yang energinya masih banyak, lari-larian kemana-mana, jadi milih lagi untuk datang ke tempat ini. Menawarkan cita rasa kuliner khas yang beragam menjadi inspirasi bagi banyak penjual makanan untuk terus berinovasi. Salah satunya adalah Bakso Aza, sebuah warung bakso di Malang yang menyuguhkan perpaduan rasa Jawa dan Kalimantan di kota Malang. Usaha ini dijalankan oleh pasangan suami istri, di mana sang suami berasal dari Malang, sementara istrinya berasal dari Kalimantan. Usaha Bakso Aza ini resmi berdiri sejak 21 Desember 2024 dan usaha ini sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan. Meskipun warung bakso ini terbilang baru, pengalaman Andi, pemilik warung ini, membuat pentol bakso kecil sudah cukup lama. Sebelumnya, ia biasa menjual pentol di pasar dan warung-warung kelontong. Setelah menunggu anaknya tumbuh besar, barulah ia memutuskan untuk membuka warung Bakso Aza ini. Sebenarnya kalau sendiri, saya mainannya udah lama, bikin pentol tuh udah lama. Tapi saya jualnya itu kayak di pasar.
di warung-warung kelontong. Terus baru sekarang kan kemarin nunggu anak udah besar, jadi baru sekarang buka baksonya. Untuk pengembangan usaha, Andi membuka kemungkinan penambahan menu dan pembukaan cabang di masa depan. Bahkan berbagai pihak sudah mengajukan tawaran kerjasama. Namun Andi menegaskan bahwa bila ada yang ingin bermitra, maka bahan baku tetap harus dipasok langsung olehnya demi menjaga kualitas rasa. Kalau menu ada, pasti ada. Terus kalau untuk buka cabang gitu-gitu, ada sih kemungkinan, cuma untuk saat ini mungkin masih belum ya. Soalnya kan kemarin juga banyak tawaran orang, katanya mereka mau istilahnya mau kerjasama. Terus saya bilang kalau mau kerjasama juga aku yang nyetokin bahan-bahannya gitu. Jadi mereka yang jual, aku nyetokin bahan. Aku hitungannya jual pentolnya, jual gorengan dan lain-lain. Gitu. Terus ada ini nggak mas, apa cara mempromosikan kepada pelanggannya? Mungkin selain dari Oke. Sosmed kemudian nggak ada yang lain ya. Mungkin yang pertama ya rasa. Kalau rasa enak pasti konsumen bakal balik. Yang kedua pasti juga sosmed. Ada, ya. Hiperhidrosis adalah kondisi di mana seorang mengalami keringat berlebihan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menyebabkan rasa tidak nyaman. Untuk mengatasi masalah ini, terdapat berbagai pendekatan yang bisa diambil. Salah satu cara yang umum adalah menggunakan antiperspiran dengan kandungan aluminium klorida. Produk ini bisa membantu mengurangi keringat dan lebih efektif jika digunakan sebelum tidur. Selain itu, dokter juga dapat meresepkan obat antikolinergik untuk mengurangi aktivitas kelenjar keringat, meskipun obat ini mungkin memiliki efek samping. Jika metode tersebut tidak berhasil, terapi iontoporosis bisa menjadi pilihan. Prosedur ini menggunakan arus listrik untuk mengurangi keringat, terutama pada telapak tangan dan kaki. Suntikan botulinum toksin juga dikenal efektif dalam menghalangi sinyal saraf yang memicu keringat, meskipun efeknya bersifat sementara. Perubahan gaya hidup juga berperan penting. Menghindari makanan pedas, kafein, dan alkohol, serta mengenakan pakaian yang nyaman dapat membantu mengurangi gejala. Selain itu, dukungan emosional sangat penting. Bergabung dengan kelompok dukungan atau berkonsultasi dengan profesional bisa membantu mengatasi dampak psikologis dari hiperhidrosis. Dengan pendekatan yang tepat, individu yang mengalami hiperhidrosis dapat menemukan cara untuk mengelola kondisi ini dan meningkatkan kualitas hidup mereka.